Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, sebentar lagi iPhone 15 series bakal rilis resmi dan mungkin sekitar tanggal 12 atau 13 September kalau misalkan yang nggak ngaret. Dan di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian beberapa leaks terkait iPhone 15 Pro. Di sini gue bahas yang 15 Pro duluan ya. Takutnya kalau misalkan gue bahas yang base model atau yang lain-lain bakal kepanjangan videonya. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sebelum kita mulai, gue mau kasih ke kalian rekomendasi case lagi nih. Nah, case kali ini datang dari Slim Case dan menurut gue ini adalah case yang cocok banget buat kalian yang pakai HP naked gitu atau alias nggak pakai casing. Karena case ini tuh tipis banget, cuman di 0,38 mm aja. Dan biarpun casing ini tipis, dia juga tetap ada proteksinya kok di bagian kameranya. Dan juga ada proteksinya jatuh juga sampai di ketinggian 1,2 meter. Jadi menurut gue nih udah oke banget. Dan yang gue suka dari case ini juga dia nggak gampang nguning. Dan kalau misalnya kalian yang nggak mau HP-nya terlalu glossy gitu, kalian bisa pilih yang frosted kayak gue gini. Kalau kalian tertarik, link pembeliannya gue taruh di deskripsi ya. Dan kalian juga bisa pakai kode diskon dari gue yaitu SG10 untuk dapetin diskon 10%. Lumayan kan? Ya udah, lanjut. Pertama kita bahas dari segi desain dulu deh. Dari kalian pasti udah banyak banget yang lihat hasil renderan-renderan dari iPhone 15 Pro. Dan buat gue pribadi yang gue senang adalah di bagian bezelnya. Ini nggak lagi pakai bahan stainless steel, tapi dia udah pakai bahan titanium seperti Apple Watch Ultra-nya. Jadi finishingnya itu udah nggak glossy lagi seperti di seri-seri Pro sebelumnya, yang mana kalau misalkan kita nggak pinter ngerawatnya, ini tuh bakal baret gitu bezelnya. Seenggaknya dengan pakai bahan titanium itu lebih kokoh lagi, dan yang terpenting dia nggak bakal gampang tergores. Jadinya kalau misalkan buat kalian yang mau pakai iPhone 15 Pro nggak pakai casing, itu harusnya aman-aman aja sih, nggak bakal gores asalkan ya kalian nggak jatuhin HP-nya gitu. Lanjut untuk bagian warnanya nih. Sebelumnya kan special colornya itu seri Pro-nya itu warna merah marun gitu. Menurut gua itu keren banget. Tapi semakin sekarang rumornya berubah, jadinya dia nggak pakai warna merah marun lagi, melainkan warna biru lagi. Yes, biru lagi. Udah beberapa generasi seri Pro-nya itu warna biru lagi. Ini menurut gue ya agak boring sih, tapi kalau kalian yang suka warna biru ya ini ya fine-fine aja. Nah, selanjutnya di bagian tombol mute-nya, rumornya iPhone 15 Pro ini bakal diganti dengan tombol action. Nah, ini menarik banget nih, karena kalau misalkan lihat tweetannya dari Apple Track, tombol actionnya ini tuh bisa kita ubah-ubah fungsinya. Bisa untuk kamera, flashlight, silent mode, accessibility, focus mode, magnifier, translate, dan lain-lain. Gue berharap sih untuk tombol action ini tuh feel-nya mirip-mirip kayak shutter kamera gitu. Jadi kalau misalkan mau foto atau mau fokusin, kita tinggal tekan setengah aja. Atau kalau misalkan kita tekan full, itu untuk ambil gambarnya. Yang pasti buat fanboy Sony kayak gue, itu pasti happy lah ketemu fitur kayak ginian gitu. Karena ya lagi-lagi, kalau misalkan kita ubah fungsinya ke mode kamera, tombol action ini bisa kita langsung aktifin tanpa kita harus nyalain layarnya dulu gitu. Jadi bisa langsung masuk ke mode kamera. Selanjutnya di bagian layar juga rumornya iPhone 15 Pro ini punya bezel yang tipis banget di 1,55 mm aja. Kalau misalkan ini benar-benar terrealisasikan, ini bakal jadi smartphone tertipis sampai detik ini kalau misalkan jadi gitu. Ya mungkin karena bezel setipis ini tuh yang ngebuat Apple tuh berusaha keras dalam produksi layarnya. Jadi ya banyak rumor-rumor bahwa iPhone seri Pro-nya itu bakal delay sampai Oktober. Tapi menurut gua sih enggak ya. Akan tetap sesuai jadwal antara 12 sampai 13 September dan akan keluar semua variannya ya. Mulai dari iPhone base model sampai iPhone Pro model. Dan kalau kita ngomongin layar ya, sebenarnya dengan bezel layar setipis ini secara tampilan emang lebih keren sih. Cuman yang gua khawatirkan adalah durability-nya. Apakah bakal sekuat iPhone 14 Pro atau yang sebelum-sebelumnya. Dan karena ini teknologi layar baru, apakah terhindar dari yang namanya glitch, green screen, atau green line gitu. Gue berharap untuk masalah layar tersebut udah nggak ada lagi di seri iPhone 15 Pro ataupun iPhone 15 base modelnya. Lanjut di bagian kameranya nih. Untuk seri Pro-nya nanti akan ada tambahan lensa periscope. Ya, lensa periscope yang udah ada lama di HP-HP flagshipnya Android. Akhirnya ada di seri Pro-nya. Sebenarnya ini teknologi yang udah lama. Cuman yang membuat gue penasaran adalah
apa nih yang beda di lensa periskopnya versi Apple gitu. Fitur baru apa aja yang ada di lensa periskopnya Apple. Cuman kabarnya untuk lensa periskopnya ini hanya ada di seri Pro Max-nya aja, yang mana itu adalah varian yang paling mahal. Ya kalian tau lah Apple gimana. Sayang aja sih kita harus dipaksa beli yang varian tertingginya hanya untuk dapetin lensa periskop. Padahal kenyataannya seberapa sering sih kita pakai lensa periskop di kehidupan kita sehari-hari? Nggak setiap hari juga kan. Lanjut di bagian chipsetnya, untuk seri Pro modelnya dia bakal pakai chipset A17 Bionic dengan fabrikasi di 3 nanometer. Nah harusnya ada peningkatan mulai dari performance, konsumsi daya baterai, sama image processingnya juga. Dan kalau kita ngomongin soal performance, kenapa gua nggak khawatir? Karena ya chipset A15 Bionic aja sampai sekarang masih powerful banget kok untuk sebuah smartphone compact kayak gini. Apalagi A17 Bionic yang peningkatannya tuh lumayan signifikan gitu. Next, di bagian baterai, untuk iPhone 15 series nih, untuk semua variannya mulai dari base model hingga pro model, rumornya bakal ke bagian peningkatan kapasitas baterai. Kalau dilihat dari rumornya ini sih peningkatan baterainya lumayan signifikan loh. Contohnya nih dari iPhone 14 Pro itu yang awalnya di 3200 mAh, lalu di 15 Pro rumornya bakal meningkat jadi 3650 mAh. Naik di 450 mAh. Tapi 450 mAh di iPhone itu lama loh, beda dengan di Android. Tapi sekali lagi ini masih rumor, belum tahu pastinya berapa peningkatan baterainya. Nah selanjutnya untuk bagian portnya, di semua varian iPhone 15 series rumornya bakal ke bagian USB Type-C. Gue senang banget sih, hidup jadi lebih praktis, nggak perlu ribet bawa banyak-banyak kabel, cukup satu kabel aja kita bisa ngecas iPhone, iPad, terus mungkin MacBook, atau mungkin kalian punya gadget-gadget lain kayak TWS dan lain-lain. Nah sebelumnya kan ada rumor bahwa untuk speed transfernya ini bakal dibatasi kalau misalkan nggak pakai yang versi MFI-nya. Tapi kalian nggak perlu khawatir, nggak lama setelah iPhone 15 itu dirilis juga untuk aksesoris kabel kayak merek terpati kayak Ugreen, Anker, Aoki, Baseus, dan lain-lain itu pasti udah ngeluarin USB Type-C yang MFI-nya kok. Dan harganya yang pasti lebih terjangkau. Jadi ya santai aja, itu cuman masalah waktu aja kok. Terakhir kita bahas harga. Untuk iPhone 15 Pro series rumornya akan ada kenaikan harga, dan gue berharap sih enggak ya. Jadi untuk iPhone 15 Pro itu start di $1.099. Kalau dirupiahin itu di sekitar 16.800.000. Dan untuk seri Pro Max-nya dengan lensa periskop start di $1.299. Kalau dirupiahin itu sekitar 20 juta. Dan ini tuh harga resmi di sana ya. Kalau di Indonesia belum plus pajak dan lain-lain, mungkin nambah sekitar 2-3 jutaan. Yang pasti jauh lebih mahal ketimbang di Amerika. Buat kalian yang udah nabung lama, mau go gas aja. Kalau misalkan emang iPhone itu udah benar-benar resmi masuk Indonesia. Kalau misalkan dibilang worth it atau nggak worth it ya, kalau misalkan kalian emang yang sekarang masih pakai iPhone 11 Pro atau mungkin iPhone 10, iPhone 10R, dan kalian mau beli iPhone 15 Pro, itu worth it banget. Karena emang peningkatannya tuh jauh banget, teknologinya juga udah baru, desainnya juga udah baru, dan kabar juga layar juga lebih bezel lebih tipis. Itu menurut gua jauh banget lah peningkatannya. Tapi kalau misalkan kalian yang lagi sekarang udah pegang iPhone 14 Pro, menurut gua kalau misalkan kalian mau upgrade agak kurang worth it sih, karena peningkatannya tuh nggak terlalu jauh banget gitu, nggak terlalu jomplang. Kalian masih bisa bertahan pakai iPhone 14 Pro sampai iPhone 16 Pro itu keluar gitu, atau mungkin iPhone 17 Pro kalau misalkan dana kalian baru cukupnya di iPhone akan mendatang gitu. Tapi ya balik lagi sih ke kantong kalian masing-masing sih. Kalau misalkan kalian emang setiap tahun ganti HP ya monggo-monggo aja, langsung sikat aja. Ya palingan segitu aja leaks terbaru dari iPhone 15 Pro. Jangan lupa subscribe dan juga follow IG kita atau TikTok kita di Sumur Gadget. Gue juga berbagi konten di sana. Gue Tian dari Sumur Gadget. Pamit.